Yang pertama, kitab ini, saya katakan sekali lagi, berisi cara berdoa. Mengurai, menyediakan kata kalimat buat kita dalam berdoa kepada Tuhan dan juga dalam memuji Tuhan. Kita ambil contoh. Mazmur 104 ayat 33. Ini saya sudah katakan tadi. Ya. Aku hendak bermazmur bagi Tuhan. Ini kan jadi lirik lagu nih. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama ku hidup. Kan itu kan lirik lagu, itu notnya dari lagu ini. Oke. Mazmur 34 ayat 1. Ya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Berikutnya, ya, beragam jenis genre atau jenis sastra yang berisi jenis mazmur, termasuk di sini pujian. Ya. Contohnya misalkan memuji Allah yang kuasa. Ya. Kan ini juga dari lagu nih. Allah kuasa melakukan segala perkara. Jadi diri pujian. Diambil dari Mazmur 19, 100 dan juga 104 serta 150. Ratapan untuk meminta pertolongan, penghiburan dan pengharapan dari Tuhan dikala sedang menghadapi hiruk-pikuk penderitaan. Bisa kita pakai Mazmur 22 dan 51 serta 137. Mazmur ucapan syukur. Ya, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Bisa kita ambil dari Mazmur 30 dan juga Mazmur 116. Ada namanya Mazmur untuk arah kerajaan, artinya fokus kepada kemesiasan Yesus yang dijanjikan yang pasti akan lahir. Jadi artinya apa? Mazmur juga tidak luput memberikan konfirmasi, nubuatan tentang kelahiran Yesus. Khususnya di Mazmur 2 dan 72 dan 110. Menarik nih. Jadi kita Mazmur itu tidak hanya sekonyong-konyong memberikan alat dan sarana buat kita untuk berdoa kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Tapi juga ada pengajaran di dalamnya. Salah satunya adalah penubuatan mesianis yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, ada Mazmur hikmat, mengajarkan hidup yang benar dan takut akan Tuhan. Contohnya di Mazmur 1 dan juga Mazmur 127 dan 128. Nah, ada lagi fokus pada nubuatan Yesus. Nah, ini tadi, ya. Mazmur 2 khususnya ayat 6 sampai 7. Aku telah melantik rajaku di Sion gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ini esensinya nubuatan tentang kemesiasan Yesus, raja di atas segala, raja yang akan dilantik atau diputus oleh Allah. Mazmur 110 ayat 1. Ya, ini juga mengajarkan nubuatan tentang Yesus nih. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini diikuti dalam perjanjian baru oleh Yesus sendiri di dalam Injil Matius. Ya, oke. Nah, ada struktur 5 bagian. Apa ini maksudnya? Ya, walaupun kita Mazmur itu, saudara-saudara, satu kitab. Tapi rupanya kitab Mazmur itu dibagi menjadi 5 buku. Jadi satu kitab namanya kitab Mazmur. Dibagi-bagi lagi dia menjadi sub-sub. Yang namanya 5 buku. Ya, masing-masing diakhiri nih, di akhir daripada ayatnya. Ya, dengan doksologi atau pujian penutup. Nah, mari kita lihat contoh. Ya, pembagian dari 5 sub-sub dari kitab Mazmur. Buku pertama, Mazmur 1 sampai dengan 41. Itu penutupnya di Mazmur 41 ayat 14. Oke. Yang kedua, buku 2, Mazmur 42 sampai dengan 72. Penutupnya di Mazmur 72 ayat 18 sampai 20. 3. Buku 3, Mazmur 73 sampai dengan 89. Penutupnya di Mazmur 89 ayat 53. Yang keempat, buku keempat, Mazmur 90 sampai 106, penutupnya di Mazmur 106 ayat 48. Yang terakhir, buku penutup yang kelima, Mazmur 107 sampai 105, penutupnya di Mazmur 150 ayat 1 sampai 6.
yang merupakan keseluruhan dari Mazmur pujian. Itulah artinya struktur 5 bagian. Ya. Oke. Penekanan pendukung Taurat dan ketaatan. Artinya kita Mazmur ini menyoroti pentingnya merenungkan, mematuhi firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Contoh di Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Artinya, kalau kita mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan, baca, renungkan, lakukan firman Tuhan. Maka kita menjadi orang benar. Kalau kita orang benar, dikatakan di sana, Tuhan siang malam pasti memberkati kita. Jadi, kalau ditanya, bagaimana sih caranya menjadi orang yang sukses? Bagaimana caranya menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Ada caranya dalam kita Mazmur. Baca, renungkan, lakukan. Nah, penggunaan ibadah dalam ibadah. Kita lihat contohnya misalkan, Mazmur ya, sekali lagi, banyak muatannya itu menjadi sarana bagi kita untuk menjadi kata atau kalimat di dalam ya pujian penyembahan kepada Tuhan. Atau menjadi lirik dari lagu, dari sebuah lagu. Ya. Nah, apakah itu misalkan dalam bentuk lagu penyembahan, atau lagu ucapan syukur, bahkan juga